Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Kholili sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, saya Istiqlaliyah Kamilah Al-Khair dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2 akan memenuhi penugasan ujian akhir semester. Soalnya itu, saya akan menjawab soal, jelaskan mengenai sumber-sumber ilmu kedokteran Islam. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dua tokoh kedokteran muslim dan pengaruhnya terhadap ilmu kedokteran modern. Soal yang pertama dulu ya. Sumber-sumber ilmu kedokteran Islam mencakup berbagai teks, tradisi, dan institusi yang berkembang selama masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga abad ke-14. Berikut adalah beberapa sumber utama ilmu kedokteran Islam. Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan umum tentang kesehatan dan kebersihan, seperti pentingnya menjaga kebersihan, menghindari hal-hal yang berbahaya, dan perintah untuk mencari pengobatan saat sakit. Kemudian sumber yang kedua dari hadis. Hadis yang merupakan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai aspek kesehatan, pengobatan, dan kebersihan. Contohnya, termasuk anjuran untuk menggunakan madu dan habatus sauda atau jintan hitam sebagai obat. Kemudian, sumber dari karya-karya ilmiah dari ilmuwan muslim. Yang pertama dari Ibnu Sina. Ia menulis kitab Al-Qanun fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia medis yang sistematis dan menjadi referensi utama di Eropa dan di dunia Islam selama berabad-abad. Yang kedua dari Al-Razi. Ia menulis kitab Al-Hawi yang mencakup berbagai topik medis dan pengobatan, serta kitab Al-Mansuri yang juga dikenal secara luas di Eropa. Kemudian Al-Zahrawi yang beliau menulis kitab Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia medis yang terkenal dengan ilustrasi dan deskripsinya tentang prosedur bedah. Kemudian Ibnu Al-Nafis dikenal karena penemuannya tentang sirkulasi paru-paru yang dijelaskan dalam Syarh Tasrih Al-Qanun. Kemudian rumah sakit dan pusat kesehatan. Rumah sakit di dunia Islam seperti Bimaristan di Baghdad dan Kairo berfungsi sebagai pusat penelitian dan praktek medis. Rumah sakit ini seringkali terorganisir dengan baik, menawarkan perawatan medis gratis, dan memiliki perpustakaan besar dengan banyak manuskrip medis. Rumah sakit ini juga merupakan tempat pelatihan bagi para dokter dan mahasiswa kedokteran. Yang keempat, tradisi dan pengalaman praktis. Praktik pengobatan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk tradisi Yunani, Hippokrates dan Galen, Persia dan India. Kemudian menjawab yang poin kedua, dua tokoh kedokteran muslim yang memiliki peran besar terhadap ilmu kedokteran modern adalah Ibnu Sina dan Al-Razi. Yang pertama Ibnu Sina. Karya utamanya adalah Al-Qanun fil Atib. Pengaruhnya terhadap sistemasi ilmu kedokteran, mengklarifikasikan dan sistemasi pengetahuan medis yang ada pada zamannya. Buku ini terdiri dari 5 volume yang mencakup berbagai aspek kedokteran, mulai dari teori medis hingga pengobatan praktik. Kemudian Al-Razi, karya utamanya adalah kitab Al-Hawi dan kitab Al-Mansuri. Pengaruhnya, ia adalah pionir di bidang kimia dan farmakologi. Salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan metode eksperimental dalam ilmu kedokteran dan kimia. Penggunaan alkohol dalam pengobatan. Al-Razi adalah salah satu ilmuwan pertama yang memperkenalkan penggunaan alkohol dalam pengobatan, yang kemudian menjadi dasar bagi banyak antiseptik modern. Pengaruh terhadap ilmu kedokteran modern.
Metode ilmiah, pendekatan eksperimental dan sistematis yang digunakan oleh kedua tokoh ini menjadi dasar bagi metode ilmiah modern dan penelitian medis saat ini. Kedua tokoh ini tidak hanya memajukan ilmu kedokteran pada zamannya, tetapi juga meninggalkan warisan yang berkelanjutan dalam bentuk metode, pengetahuan, dan pendekatan ilmiah yang terus digunakan dan dikembangkan dalam ilmu kedokteran modern saat ini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, 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 sayonara.